Bagaimana jadinya kehidupan pemulung ini berubah setelah menemukan anak kecil di dalam karung? Film diawali dengan seorang pemulung yang bernama Mehmet sedang mencari rongsokan di pinggiran kota Istanbul. Saat itu turunlah hujan dan Mehmet memutuskan untuk pulang ke gudang. Di gudang datanglah temannya yang bernama Gonzi untuk mencari Mehmet. Namun terkagetlah dia saat melihat penyakit Mehmet kambuh. Itu dikarenakan Mehmet kecapean saat mencari rongsokan. Padahal teman-temannya sudah melarang Mehmet untuk bekerja. Karena keadaannya semakin memburuk ditambah obatnya juga habis, Gonzi membawa Mehmet ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Mehmet malah disuruh nunggu antrian terlebih dahulu, padahal keadaannya sudah parah. Akhirnya setelah menunggu lama, Mehmet bisa diperiksa oleh dokter. Ternyata Mehmet ini menderita sakit ginjal. Mehmet juga sekarang ini sedang menunggu donor untuk transplantasi ginjalnya. Maka dari itu, Mehmet hanya diberikan morfin sebagai pereda rasa sakit. Setelah itu, Mehmet dan Gonzi dijemput oleh Paman Tahsin. Besoknya setelah beristirahat yang cukup dan minum obat, Mehmet terlihat bugar kembali. Dia bisa melakukan rutinitasnya seperti biasa. Saat itu terlihat penampilan Mehmet lebih rapi. Mehmet ini adalah seorang yang baik dan ramah. Dia suka berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, Mehmet ini bukanlah pemulung biasa. Dia ini adalah bosnya para pemulung. Banyak orang yang bekerja padanya, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Saat itu juga Gonzi mengingatkan Mehmet agar tidak memulung lagi, karena tadi malam dia hampir mati. Karena merasa mungkin hidupnya tidak lama lagi, Mehmet mengajak Gonzi untuk mewujudkan list impian yang mereka buat bersama. Salah satunya bertemu dengan ibu mereka yang tak tahu sekarang di mana keberadaannya. Mehmet sering menabung untuk transplantasi ginjalnya, yang menyimpan uang tabungannya itu di bawah lantai kayu. Di sisi lain, Gonzi pergi memulung. Pagi itu adalah hari keberuntungannya, karena saat itu dia bisa mendapatkan banyak barang rongsokan yang bisa dijual. Saking semangatnya, tak terasa Gonzi sampai memulung ke daerah orang lain. Dia pun dikejar oleh para pemulung di daerah itu, namun untungnya dia berhasil lolos dari kejaran mereka. Malam pun tiba, Gonzi kembali ke gudang dengan membawa hasil memulung yang banyak untuk dijual pada Mehmet. Tidak seperti biasanya, Gonzi meminta barang rongsokannya untuk ditimbang oleh Mehmet sendiri karena Gonzi sedang punya urusan. Lalu dia meninggalkan Mehmet begitu saja. Setelah para pemulung pergi, Mehmet pun seperti biasa akan menyimpan uangnya di bawah lantai kayu. Tiba-tiba Mehmet mendengar suara yang berasal dari gerobak karung milik Gonzi. Mehmet kira di dalam karung itu ada tikus atau kucing. Mehmet pun menendang karung tersebut. Ternyata keluarlah seorang anak kecil yang langsung lari bersembunyi. Anak itu terlihat ketakutan. Mehmet pun mencoba membujuknya. Terlihat anak itu seperti mempunyai trauma yang mendalam, yang membuat ia begitu ketakutan. Anak itu bernama Ali. Setelah itu, Mehmet mengajak Ali makan malam, agar dia bisa lebih rileks. Saat makan, Mehmet bertanya, kok bisa tiba-tiba Ali berada di dalam karung? Jadi, Ali ini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Ayah tirinya itu selalu memukul Ali hingga banyak luka memar di badannya. Maka dari itu, ibunya ingin menyelamatkan Ali dari ayah tirinya itu dengan memasukkannya ke dalam karung rongsokan. Mendengar hal itu, Mehmet bergetar hingga menjatuhkan piringnya. Lalu Ali diberi sepatu bekas oleh Mehmet dan Mehmet juga menawari Ali untuk bermalam di rumahnya. Setelah itu, Mehmet memanggil Gonzi dan ditanya, kok bisa Ali berada di karung gerobak milik Gonzi? Gonzi bilang agar Mehmet memberitahu Paman Tahsin agar Ali diserahkan ke polisi untuk dikembalikan ke orang tuanya. Tapi Mehmet pikir bahwa ibunya sendirilah yang membuat Ali berada di karung. Mungkin saja ibunya Ali sudah putus asa dengan keadaan. Oleh karena itu, Mehmet akan mengurus Ali. Besoknya Mehmet mengajak Ali pergi untuk membeli baju buat Ali. Waktu demi waktu pun Mehmet lalui bersama Ali. Hubungan mereka semakin dekat layaknya seorang ayah dan anak kandung. Singkat cerita, Mehmet mengajak Gonzi untuk membuat pesta kecil-kecilan untuk membuat Ali dan para pemulung yang lain senang. Karena Mehmet orang yang baik, pemilik toko kue yang dikenalnya memberikan kue yang gak terjual secara cuma-cuma pada Mehmet. Karena pemilik toko kue itu tahu bahwa Mehmet sering mengadakan pesta untuk para pemulung yang berulang tahun. Suatu waktu, Ali berteriak dan bilang ada seorang wanita yang ingin menculiknya. Mehmet pun memarahi Gonzi karena tidak menjaga Ali dengan baik. Suatu malam, pesta pun digelar untuk menyenangkan semua orang termasuk Ali. Seperti biasa, di setiap pesta kecil-kecilan yang Mehmet adakan, dia selalu mengajak semua orang untuk membicarakan impiannya. Ada anak buah Mehmet yang bilang bahwa dia ingin mati muda saja agar orang tuanya masih mengenali mayatnya. Karena kalau dia mati saat dewasa, mungkin saja orang tua yang mencarinya sudah tidak mengenalinya lagi. Hal itu membuat Gonzi sedih karena dia juga mempunyai nasib yang sama,
yaitu berpisah dengan orang tuanya sejak kecil. Saat itu juga Ali menyampaikan impiannya, yaitu mempunyai uang yang sangat banyak agar ia bisa membawa ibunya pergi dan tinggal bersamanya meninggalkan ayah tirinya. Besoknya, Mehmet dan Ali membahas bahwa mereka akan menemui ibunya Ali dan mengabarkan bahwa keadaan Ali saat ini baik-baik saja. Akan tetapi Ali takut kalau mereka nanti malah bertemu ayah tirinya. Mehmet pun meyakinkan Ali bahwa mereka bisa bicara dengan ibu Ali saat ayah tirinya tidak sedang di rumah. Mehmet juga bilang bahwa dia akan membantu Ali mencari uang agar ia bisa membawa ibunya pergi. Ali pun setuju dengan tawaran Mehmet. Suatu malam terlihat Mehmet sedang membuat gerobak karung untuk Ali. Saat itu Paman Tahsin menghampiri Mehmet dan mengetahui tentang Ali dari Gonzi. Mehmet bilang bahwa dia akan merawat Ali sampai dia menemui ibunya. Paman Tahsin ragu bahwa sang ibu meninggalkan Ali bukan karena untuk diselamatkan. Mungkin saja Ali memang sengaja ditinggal dan dibuang oleh ibunya. Namun Mehmet tidak yakin dengan hal itu, karena seorang ibu kandung tidak mungkin membuang anaknya sendiri. Besoknya Mehmet memberikan Ali gerobak karung untuknya mencari uang. Mehmet mengajarkan Ali bagaimana cara memulung dan memilih barang-barang apa saja yang bisa dijual. Pada hari itu mereka memulung dari pagi hingga sore. Saat di rumah, Mehmet memberikan mobil-mobilan masa kecilnya pada Ali. Setelah itu Mehmet pergi ke gudang untuk mengecek catatan laporan hasil para pemulung. Namun pada saat itu penyakit Mehmet kambuh lagi. Tapi untungnya Mehmet sempat meminum obat pereda rasa sakit yang membuatnya tidak jadi pingsan. Saat pulang, Mehmet terkejut saat melihat Ali pingsan karena diajak menghirup lem oleh anak-anak pengemis. Mehmet pun langsung membawa Ali pulang. Di rumah, Ali tersadar, akan tetapi karena masih dalam pengaruh lem, Ali berhalusinasi bahwa Mehmet adalah sosok ayah tirinya. Ali pun ketakutan dan kabur. Mehmet berusaha untuk membuat Ali tersadar, namun nampaknya belum berhasil. Pada saat itu, penyakit Mehmet malah kambuh lagi hingga sesak nafas. Pada saat itu juga Ali melihat fotonya Mehmet, namun Ali yang masih berhalusinasi menganggap itu adalah foto dia dan ibunya. Mehmet masih berusaha untuk menyadarkan Ali. Singkat cerita, Ali tertidur. Saat itu Mehmet bercerita pada Gonzi tentang apa yang terjadi pada Ali. Hal itu membuat Mehmet terlihat bersedih. Besoknya Mehmet berniat untuk mengantarkan Ali pulang tanpa sepengetahuan Ali. Mehmet hanya mengajak Ali untuk memulung ke suatu daerah. Saat sudah dekat dengan rumah Ali mengenali lingkungannya. Tak lama Ali melihat seorang pria keluar dari rumah dan ternyata itu adalah ayah tirinya. Mehmet pun mencoba mengajar pria itu namun tidak berhasil. Saat Mehmet kembali, tak disangka Ali berada di dalam karung dengan kondisi wajah yang sudah lebam. Saat itu Mehmet melihat ada sekelompok pemulung yang berada tak jauh dari sana. Dia kira merekalah yang memukuli Ali, karena mereka kira Ali akan memulung di daerah itu, sama seperti Gonzi waktu itu. Mehmet pun langsung menghampiri kelompok pemulung itu, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Awalnya Mehmet bisa mengatasi mereka, namun karena Mehmet mendapat pukulan di pinggang, Mehmet pun langsung jatuh pingsan. Singkat cerita, Mehmet tersadar sudah berada di rumah sakit dan sedang melakukan cuci darah ditemani Gonzi. Gonzi bilang bahwa Gonzi tidak menemukan Ali saat mereka membawa Mehmet ke rumah sakit. Mehmet yang khawatir pun langsung mencabut selang darahnya, padahal sebagian darahnya masih berada di mesin cuci darah. Setelah kejadian itu, dengan ditemani Gonzi, Mehmet pergi ke gudang untuk mengambil uang tabungannya dan pergi mencari Ali. Di waktu yang sama, Paman Tahsin pun datang mencegah Mehmet untuk pergi. Namun ia tetap keras kepala ingin menyelamatkan Ali. Dengan mengendarai mobil Paman Tahsin, Mehmet pun pergi. Sesampainya di apartemen Ali, Mehmet langsung memasukinya. Orang yang membukakan pintu tersebut seakan mengenali sosok Mehmet dan membiarkan Mehmet masuk mencari Ali. Ketika Mehmet membuka sebuah kamar, ingatan-ingatannya tentang masa lalu pun tiba-tiba muncul, di mana ketika dia disiksa oleh ayah tirinya. Ternyata Mehmet dan Ali adalah orang yang sama. Nama lengkap Mehmet sebenarnya adalah Mehmet Ali. Orang yang di rumah itu adalah penghuni baru yang sudah tahu riwayat keluarganya Mehmet dan bagaimana Mehmet waktu kecil ditinggalkan ibunya di dalam sebuah karung. Ternyata karena luka batin yang sangat dalam, Mehmet tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Keadaan Mehmet ini juga sudah dimaklumi oleh teman-temannya terutama Gonzi. Mehmet kecil tumbuh normal hingga saat dewasa sosok Ali pun sering hadir dalam kehidupannya. Gonzi dan yang lainnya pun membiarkan Mehmet karena menganggap hal itu akan bisa mengobati luka batinnya. Karena merawat Ali dalam khayalannya itu membuat Mehmet terlihat lebih bahagia. Singkat cerita, Mehmet Ali meninggal di jalanan tanpa bisa bertemu lagi dengan ibunya dan film pun tamat.